Ya, jadi kita pembahasan tentang hak asasi manusia. Kita mulai dulu dari hak kita. Kita masukkan ke dalam Pancasila, ada 5 sila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu pasal 29 ada hak penduduk, bukan hak warga negara. Hak penduduk, beda kan? Penduduk dengan warga negara. Kalau warga negara dia itu diakui secara sah sebagai orang, sebagai warga, sebagai masyarakat di sebuah negara. Kalau penduduk, dimanapun kita berada itu disebut penduduk, manusianya ini yang dihargai. Saya berada di Amerika, berarti saya adalah penduduk Amerika, tapi bukan warga negara Amerika. Orang Amerika berada di Pulau Bali itu disebut sebagai penduduk. Ingatkan perbedaan antara penduduk dengan warga negara. Jangan disamakan. Kalau warga negara dia sudah memenuhi hak dan kewajiban yang sah di mata hukum. Kalau penduduk dia itu berada di suatu tempat, di suatu wilayah, di suatu negara. Nah, di dalam pasal 29 itu disebutkan setiap penduduk ya diakui tentang agamanya, dipersilahkan untuk menjalankan ibadah agamanya. Setiap penduduk dilindungi untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Negara melindungi setiap penduduk. Artinya kalau kalian berada dimanapun, kalian mengaku beragama apapun, itu dilindungi. Itu yang disebut dengan hak kepercayaan, hak beragama. Ya. Nah, itu Pancasila, sila yang pertama. Sedangkan sila yang kedua itu tentang pri kemanusiaan. Pri kemanusiaan ini banyak, menghargai. Kemudian ada di dalam sana itu tentang pasal 34. Kita buka. Fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya. Itu ada hak pri kemanusiaan tentang sosial. Siapapun yang berada di Indonesia, ya, anak-anak itu wajib dilindungi. Sama dengan kalian, diberikan kasih sayang. Kalau di luar negeri, hak asasi manusia ini sejak bangun tidur sudah dikumandangkan, sudah diberitahukan lewat mana saja. Tidak dibenarkan. Makanya pada saat kalian nanti sebagai seorang anak menjadi seorang ibu atau seorang bapak, jangan kebiasaan menunjuk anak kalau sedang marah seperti ini. Perhatikan, satu telunjuk menunjuk kepada anak kita, 4 jari yang lain menunjuk kepada kita. Itu artinya kita menghargai hak asasi manusia. Ya. Saya sebagai seorang guru, kami sebagai seorang guru di sini walaupun pada saat pandemi sekarang ini kami melindungi anak bangsa tentang pendidikannya sesuai pasal 31. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Padahal di lingkungan kita ini banyak yang kena Covid. Bahkan guru kalian pun sungguh malang karena hampir setiap hari ini melakukan kegiatan untuk pendidikan sesuai dengan hak kalian. Ada yang terkena, beberapa orang ada yang terkena, luar biasa, sangat sakit kata beliau. Misalnya Bapak Suryadi. Jadi di sini tolong dihargai pada saat kami sedang memberikan pelajaran. Tolong kalian yang sedang di rumah, tolong ya, secara kemanusiaan kalian pun menghargai kami. Itu adalah kewajiban kalian. Bangun sungsung, hargai kami. Kami di sini berjibaku dengan keadaan yang luar biasa. Kami tidak tahu apakah di komputer ini ada virus COVID atau di sebagainya, apakah di udara ini ada COVID-nya. Kami mungkin kata bahkan ada yang menyatakan, guru makan gaji buta. Hei, jangan ngomong seperti itu. Kami pada saat di rumah pun sampai tengah malam, WA kalian itu masuk. Mama Nurani, tugas kami bagaimana? Ini bagaimana? Tahulah orang tua kalian. Kalian hanya menyiapkan kota, pulsa, tapi kami menyiapkan jiwa raga kami. Ya. Kami ini sedang sakit tenggorokan ini 8 jam berhadapan dengan komputer setiap hari. Kami bahkan ada bekerja kami ini lewat rumah. Tapi karena ada kendala dengan laptop, kami tidak mau duduk nongkrong di rumah, kami tidak mau. Kami ke sekolah, kami tetap hadir. Walaupun dipiketkan itu oleh pihak sekolah, sudah ada piketnya, tapi kami tetap hadir setiap hari. Jadi tolong hargai kami.
apabila ada di SmartMed atau Google Meet, tolong hadirkan muka kalian. Ya, ingatkan kotak tadi, manfaatkan untuk belajar bukan untuk bermain-main.